Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Ketemu lagi sama Mas Bro dari Tegal yang nggak karuan ini, yang ngacak kadut ya. Yang penting kita akan memberikan info-info yang mana info-info ini valid, tidak omong kosong, tidak tipu menipu ya, agar Anda semakin semangat ya, mentalnya supaya nggak kena ya dengan kondisi penurunan seperti ini. Nggak usah Anda galau ataupun kacau. Yang namanya kripto ya permainannya seperti ini ya. Pemenangnya yang sekarang bertahan dalam kondisi bear market ini ya. Kita waktunya untuk masuk, jangan melihat naik turunnya harga, yang dilihat nanti untuk investasi jangka panjang di tahun 2024. Akhir tahun Anda TP, Anda semua akan menjadi kaya yang sekarang pada bertahan ya. Tapi ini untuk fokus yang di BTC. Yang kemarin-kemarin beli di altcoin, koin-koin micin yang nggak jelas, nggak apa-apa, itu untuk pelajaran kita ya. Kita akan belajar dari kesalahan itu. Nanti untuk tahun-tahun berikutnya kita harus milih koin-koin yang top CMC, yang BTC, ETH, BNB, pokoknya yang bagus-bagus lah ya, di di bawah 10 besar itu aja. Jadi marginnya nanti sama ya, keuntungannya sama, juga risikonya sedikit. Jika yang uangnya ratusan juta masuk di BTC ETH, sekarang nggak ada yang sampai penurunannya sampai 99%, bahkan koma ataupun rakpul ya. Kalau koin micin kan seperti itu, seringnya tipu-tipu, bohong-membohong, digembar-gemborkan dari kemarin-kemarin. Sekarang yang dulu mau dibakar ya udah bergeser lagi, bris itu larinya kemana-mana. Investasi sudah nggak laku, sekarang kembali lagi, diulang lagi pembakaran. Setelah mau dipembakaran, mau dibakar, bakarannya sedikit lagi cerit, nggak ada ngaruh yang signifikan untuk masalah harga ya. Jadi untuk ke depan kita perbaiki porto kita ya, mindset kita rubah pandangan tentang kripto. Kalau kita punya uang yang gede, maksudnya gede ataupun kecil sama aja, yang 90% kita masukkan ke koin-koin top CMC, baru yang 10%-nya kita buat iseng-iseng di koin micin, sekedar untuk hiburan saja, mungkin itu akan lebih baik ya. Jadi saya akan memberikan berita-berita dulu untuk hari ini, yang mana mantan CEO Twitter bakal sumbang ya 74 miliar untuk kembangkan ekosistem Bitcoin. Jadi tidak ada alasan lagi untuk BTC ke depan untuk tidak naik, itu nggak ada alasan lagi. Yang mana sekarang berita-beritanya makin oke, makin mantap ya. Yang namanya mantan CEO Twitter bakal sumbang Rp 74,8 miliar untuk kembangkan ekosistem Bitcoin ya. Sebelumnya mantan CEO Twitter ya, Jack Dorsey, bakal memberikan donasi USD 5 juta atau setara 74,8 miliar, asumsi kur Rp 14,961 per dolar AS untuk mendorong ekosistem Bitcoin ya. Dilansir dari Decrypt, Sabtu 17 ya bulan 6 tahun 2023, donasi ini akan diberikan ya Dorsey kepada Brink, penyandang dana penting pengembangan sumber terbuka di ruang Bitcoin ya. USD 5 juta akan diberikan kepada Brink selama 5 tahun atau sekitar USD 1 juta per tahun. Dana tersebut akan disumbangkan melalui inisiatif Star Smile ya, sebuah lembaga amal yang dimulai oleh Dorsey pada 2020. Awalnya didedikasikan untuk bantuan di tengah krisis COVID-19 ya. Kita nggak usah baca semua, banyak sekali yang perlu dibaca ya. Kalau kita mau baca ya baca-baca sendiri aja kan, bisa banyak berita ya.
Michael Saylor ya sebut penegakan industri kripto di AS dapat mendorong harga Bitcoin. Jadi semua itu lagi berbondong-bondong untuk bagaimana kebijakan cryptocurrency itu ditegakkan secara benar, yang selama ini kan hanya buat mainan seks tanpa ada payung hukum yang jelas. Memang sengaja seperti itu, dia ingin memeras saja ya, seperti kayak preman aja, nggak ada kejelasan apa payung hukumnya. Itu memang skenario busuk daripada seks ya. Sebelumnya, di tengah tindakan penegakan peraturan kripto di AS, Michael Saylor dari MicroStrategy percaya industri kripto Amerika Serikat siap untuk masa depan yang berfokus pada Bitcoin. Yaitu tadi, sekarang memang yang namanya persaingan, yang mana BTC Maxi itu kan sebetulnya dia nggak mau dengan apa namanya project-project baru dari kripto. Inginnya itu orang-orang dia yang Bitcoin Maxi itu harusnya semua harus masuk BTC supaya BTC itu cepat terbang menjadi 5 miliar. Mungkin di situ yang lain dianggap sekuritas. Ya memang apa namanya skenario busuk mereka seperti itu. Ya nggak bisa seperti itu ya. Kita harus semua berjalan dan ada kegunaannya masing-masing, kan seperti itu. Sebelum di tengah tindakan penegakan peraturan kripto di AS, Michael Saylor dan MicroStrategy percaya industri kripto Amerika Serikat siap untuk masa depan yang berfokus pada Bitcoin. Dalam sebuah wawancara pada Selasa 13 Juni 2023, Saylor menyebut penegakan baru-baru ini dari Komisi Sekuritas dan Bursa AS SEC meletakkan fondasi untuk bull run atau mendorong kenaikan harga Bitcoin berikutnya. Jadi memang semua sudah diatur ya. Intinya dengan apa namanya penurunan yang dibanting sekarang ini, kalau kita mencret dibanting seperti ini, uangnya bersih di rinso kering ya, pada kalang kabut nggak karuan karena harganya gelongsor, mereka justru masang pondasi bro. Jadi kita itu dianggap pondasi, kita dianggap batu. Ya kacau ya. Makanya pemenangnya ya yang sekarang pasang pondasi, artinya yang sekarang waktunya membeli itu ya. Itu jadi untuk berita-berita dulu sekarang ya, biar kita ada tahulah, kita agak luas wawasannya, jangan hanya token PP aja ya, kan seperti itu. Jangan PP aja, urusan janda nanti dulu ya. Ini lagi apa namanya menggali berita supaya Anda saya didik di sini agak pengalaman, nggak coto ya. Bukan Anda yang tahunya hanya itu aja micin, maksudnya ya, yang sampai koin micin aja nggak tahu, payah ya. Kejelasan peraturan akan mendorong adopsi Bitcoin dengan menghilangkan kebingungan dan kecemasan yang telah menghambat investor institusional, kata Saylor dikutip dari Yahoo Finance Rabu 14 bulan 6 tahun 2023, baru 1 hari 2 hari yang kemarin ya. Saylor menambahkan saat ini ada kebingungan dari sekuritas kripto ya, yang membuat regulator tidak melihat jalan yang benar ke depan di Amerika Serikat. Itu membuat pedagang para regulator terkait kripto sangat terbatas. Dengan demikian, Saylor percaya tindakan keras regulasi terhadap stablecoin dan token lainnya kemungkinan akan mengirim dominasi jangka panjang Bitcoin kembali di atas 80% dari total pasar kripto. Jadi ini permainan semua bro. Orang-orang besar kan nggak nyimpan yang namanya altcoin ya, kurang ajar ya. Mereka kan nyimpennya kan Bitcoin supaya orang jual-jual, lari-lari semua dipindahkan ke Bitcoin supaya Bitcoinnya terbang. Habis itu dia TP ya. Kita juga yang ringsek ya, babak belur ya. Aduh kacau balau. Perusahaan Saylor adalah salah satu pemegang Bitcoin terbesar di dunia sekarang, memiliki 140.000 Bitcoin yang dibeli dengan harga rata-rata USD 29.803 atau setara Rp 443 juta. Ya itulah yang namanya
Michael Saylor aja sudah membeli kripto seharga 443 juta. Jadi kalau sekarang turun sedikit ya dia nggak masalah, mungkin serok-serok lagi dia. Jadi seperti itu. Jadi nggak usah perlu takut ya, yang mana ke depan kripto itu akan naik semua, bull run, memang semua permainan semua. Ini tuh di sini tuh lagi main game. Cardano XRP ternyata sekarang juga harganya naik. Nggak akan mudah begitu aja seorang Charles Hoskinson akan menyerah begitu aja, nggak. Investor dia itu sudah besar, sudah banyak top CMC ya, bukan uang kecil lagi. SRP juga seperti itu. Juga yang namanya SRP itu sudah diminta, setiap negara ingin menjemput dia untuk boyongan, itu yang pertama. Cardano juga pasarannya di Afrika sama di Jepang yang paling besar, pokoknya intinya di Asia. Untuk Amerika no way, jadi nggak perlu Anda khawatirkan. Belum nanti rebutan daripada CCP Cina, belum yang namanya Rusia buka. Nggak bisa yang namanya SEC ingin menguasai kripto semua, nggak akan bisa. Nanti itu yang lain mau dikasih apa? Dikasih yang kuning-kuning. Ya bercanda dikit, sudah ada 5 menit Mas Bro belum bercanda ya. Dari tadi baca berita serius, kalau baca berita bercanda kan nanti repot, beritanya jadi kemana-mana ya, makanya fokus dulu ya. Jadi Anda sabar-sabar saja, kita ngoceh dulu nggak apa-apa, yang penting subscribe, kalau yang enggak ya kebangetan gitu. Ya hari ini santai-santai aja gitu aja, menambah wawasan Anda supaya nggak takut ke depan. Masih prospek yang sangat cerah di industri kripto, yang mana sekarang jadi perebutan yang luar biasa. Baratnya dianggap sekarang itu pizza yang buat rebutan dari sana sini ya. Jadi hanya itu aja, nggak perlu banyak bicara yang terlalu muluk-muluk hari ini. Sabar dulu ya. Oke ya, kita sedikit mengulas mengenai trading hari ini. Gaduh-gaduh nggak apa-apa ya. Kemarin ada yang belum paham tentunya ya, mungkin supaya agak lebih paham yang akan namanya teknik bermain scalping Indodax 1 jam ataupun 2 jam ataupun swing 1 hari, tergantung daripada market. Kebiasaannya Mas Bro kalau lagi nanti kondisi marketnya lagi bagus, naik turun, lagi rame perdagangannya, itu biasa beli pagi jual siang, beli pagi jual sore, kadang beli sore jual malam, kadang masuk malam pagi-pagi sudah di TP. Itu seperti itu, kita pakai sell order jual ya. Setelah kejual kita juga pakai lagi order beli. Belum tentu pas, belum tentu, kadang-kadang meleset juga, kadang-kadang banyak benarnya, sesuai dengan kita mempelajari pelan-pelan dikit-dikit itu ya. Jadi di marketplace ini kan marketplace Indodax ya. Ini kan yang pertama, biar agak paham ya, agak lambat, agak panjang ya. Yang pertama kan kita masuk ke marketplace Indodax. Marketplace itu daftar koin-koin yang ada di Indodax, dimulai dari 1, 2, 3, 4 gitu ya, dimulai dari BTC ya, dan selanjutnya ke bawah. Ini kan ada namanya nomor 1, marketnya apa, BTC ya, nama asetnya Bitcoin, ini BTC berarti marketnya ya, simbolnya BTC. Harganya harga terakhir ya. Di sini ada volume ya Kak, volume lah. Volume ini kita tekan 2 kali. Setelah muncul volume ini kita tekan volume ini ya. Itu kan nanti di sini akan muncul volume yang terbesar. Jika yang pertama urutannya kan BTC ya, sekarang kan sudah berubah karena kita sudah tekan di bagian volume. Jadi volume ini kita tekan ya, kita klik ya, kalau yang di laptop ataupun di HP sama aja sebetulnya ya. Nanti kan akan muncul volume yang tertinggi.
Kalau tadi itu berdasarkan yang terdaftar di Indodax, berdasarkan koin-koin yang diperdagangkan di Indodax dari urutan 1 BTC dan berikutnya, kalau di volume sudah ditekan maka akan berubah menjadi volume yang tertinggi yang di atas. Yang tadinya BTC ini di atas, sekarang BTC-nya sudah pindah ke bawah, yang di atas USDT sesuai dengan volume terbesar. Kan tadi kita klik 2 kali di sini itu kan untuk mengetahui bahwa volume terbesar itu dengan ngeklik volume 24 jam ini kan gitu. Nah, sekarang kita lihat volumenya 14,8 triliun IDR-nya, berarti USDT ini volumenya paling banyak, artinya sudah banyak yang masuk membeli USDT, artinya nanti market akan ngebul karena USDT ini yang nantinya menjadi patokan bahwa akan dibelikan koin-koin itu kan dari USDT dulu, terutama pihak-pihak yang dari luar sana ya. Jadi Indodax ini banyak yang investor, banyak sekali orang-orang yang trading bukan hanya dari Indonesia, dari luar pun banyak. Maka USDT ini nomor 1 ya volumenya. Yang keduanya, berarti yang besar keduanya adalah BTC 3,5 triliun, artinya jauh sekali dengan USDT. Ini kebiasaannya kalau USDT ini banyak sekali seperti ini ya, besar sekali ya, bisa 4 kali lipat daripada volume BTC. Ini adalah indikasi yang sangat bagus, yang mana USDT ini nanti akan nembak ke BTC dan ke altcoin, maka akan pergerakannya akan masif ke depan, akan naik bro. Itu ya, biasanya seperti itu ya. Nah, kita lanjut lagi. Tadi kan kita mau membahas trading ya, jadi kemana-mana nggak apa-apa ya. Ini yang keduanya ada ABC Coin 2 triliun ya, pas 2,6 triliun, yang mana penurunannya ini sudah 6%, harganya 1.900-an. Ini cakep untuk dicoba untuk scalping. Kita milih yang volumenya besar setelah USDT, BTC, kemudian kita ABC. Ini bukan ABC ya, oh ya, ABBC Coin ya. Ya, sekarang kita masuk ke marketnya. Tadi kan marketplace yang berurutan nama-nama koin yang di trading kan, yang dijual belikan di Indodax. Sekarang kita masuk ke marketnya daripada ABBC ini ya, kita tekan maka akan berubah ya, sabar ya. Ya sudah kan ketahuan, sekarang masuk di market ABBC ya. Nah, setelah ini kita akan cek harga low dan harga high-nya ya. Harga low maksudnya ini harga terendahnya ya, oke. Harga high-nya berarti harga tertingginya untuk 24 jam. Sekarang harganya ada di 1977, artinya ada kenaikan sedikit sudah. Ini juga lihat kondisinya di bawah. Nah, ini kalau nanti mau naik ke atas lagi bisa terjadi. Anda nanti TP-nya berarti ini kan masuk di 1,9. Ini kan harga tertingginya kan di 200-an lah ya, di harga 2.200-an ya, kita bulatkan segitu. Nanti jika harga tertingginya berarti resisten ini 2.200-an kok terjebol, maka akan melanjutkan harga lebih tinggi daripada harga high-nya ini, yang tadinya menjadi resisten akan menjadi support bro, begitu ya. Dan cara mengetahui kita mau trading di ABBC ini, kita scroll ke bawah ya, kita scroll ke bawah.
Kita lihat di bawah ini ya. Nah, ini kita bisa cek ya di market jual dan market beli. Ini untuk trading, untuk swing ya, bisa dikatakan swing. Kalau sejam 2 jam ya itu rezeki kita lebih cepat karena nggak ada yang pasti ya di trading ini. Kalau nanti swing ya bisa makan waktu 1 hari ataupun 2 hari ya. Jadi kita cek ini yang akan beli, IDR-nya yang akan beli ya itu 7.300.000-an. Ini yang mau jual 7.400.000-an sekian-sekian. Artinya imbang ya, imbang. Makanya harganya anteng aja. Ini kalau nanti terjadi di sini kok kuning-kuning semua, ratusan juta, biasanya ditandai kuning kalau well kalau di Indodax itu. Sedangkan di sini kok nggak ada warna kuning, artinya banyak yang order mau masuk dengan volume tinggi, dengan uang gede, maka sudah dipastikan harga akan naik ya. Ini kan sebagai contoh aja ya. Kalau nanti harganya kembali yang di market jualnya yang gede-gede, di sini kuning-kuning, di sini kok kecil-kecil hitam semua, Anda jangan masuk. Itu dipastikan harga mau turun ke bawah, Anda belinya yang down seperti itu ya, kan mudah. Juga kita scroll ke bawah lagi, di bawah ini ada market instan. Jadi jangan Anda jangan satu ngelihat yang di atas saja. Ini kan aktivitas market ya. Ini kan yang di atas ini dia yang pasang ya, sell maupun buy itu dengan order book ya. Artinya dia sudah pasang order di situ, makanya sudah terpampang di sini harganya. Tapi kalau yang di bawah ini yang kayak siluman, ini yang pakai sell maupun buy dengan instan dengan biaya 0,3% ya di Indodax ya. Itu dia secara tiba-tiba nggak diketahui yang mana sell buy dan sell, yang mana sell sama buy-nya. Jadi ini nggak bisa diprediksi, bisa kita lihat hijau-hijau semua, artinya ini baru saja masuk ya. 171.000, 28 juta, 19 juta ya, yang jual cuma 6 juta, maka diperkirakan harga ini akan naik, maka Anda bisa ikut buy. Kalau di sini buy semua, Anda ikut B. Tapi nanti yang buy ini kalau sudah profit dia juga akan menjadi sell, makanya Anda harus punya target. Saya beli 1,9 ribu lah, saya mau jual ketika harga 1.100, kita ambil 200 perak ya, umpamanya 200 perak dikalikan berapa supaya dapat uang 200.000, saya harus membeli koin berapa ini supaya saya dapat 200.000 dalam waktu singkat untuk iseng-iseng uang kopi ataupun uang rokok. Caranya seperti itu, Anda hitung sendiri 200 kali berapa koin saya harus membeli dan dananya berapa yang saya butuhkan untuk membeli supaya saya dapat 200 maupun 300.000. Itu Anda yang menentukan dan Anda yang mengatur. Tapi Anda harus berani rugi, dalam arti seperti ini. Nanti kalau Anda sudah pasang di sini udah buy, Anda harus pasang stop loss. Stop loss itu biasanya sedikit di bawah harga Anda beli, baru dia mau ya. Umpamanya Anda itu beli umpamanya 1977, Anda maka di dalam stop lossnya Anda harus ditulis 1950, berarti Anda rugi 20 perak per koinnya. Ataupun nanti paling kecilnya berapa, kalau umpamanya Anda masuk di 1977 kemudian Anda pasang stop loss di 1970, kok syukur mau, berarti cuma
dapat dapat kerugian cuma 7 perak ini, nggak lebih dari 10 rupiah, itu nggak masalah. Tapi kan nanti kalau naik kan untungnya jadi lebih besar. Anda mau naik udah ngambil keuntungan 200 perak, tapi ketika Anda salah analisa, yang diperkirakan naik ternyata kok harganya turun, berarti Anda hanya punya kerugian 7 rupiah. Maka itu yang namanya trading harus punya analisa seperti itu. Jadi untung ruginya itu harus dipertimbangkan. Ketika saya ngejar-ngejar koin diperkirakan untungnya cuma 5%, tapi kerugiannya kok nanti bisa 10%, ya jangan masuk. Jadi kita harus analisa. Kalau ini umpamanya kok pakai stop loss, kalau saya salah analisa berarti kerugian saya 7 perak, tapi kalau saya untung 200 perak berarti masih gedean untung, nggak fiktif-fiktif. Ya kita harus berani masuk. Dilihat daripada hignya dan low-nya. Berarti kalau hignya itu harga tertingginya 2200-an ya umpamanya ya, terus harga low-nya 1946, sekarang kok 1977, berarti ini kan harga baru naik dikit, masih diperkirakan bisa naik lagi kan. Seperti itu untuk trading di Indodax. Jadi nanti Anda bisa pasang stop loss ya, bisa pasang stop loss, jangan nggak pasang stop loss ya. Saya rasa ya ini untuk selingan, paham ya. Jadi yang di bawah ini kalau mau dilihat dihitung secara otomatis, ini kan secara otomatis menghitung ya, dari saya dari bawah ini berapa itu ya totalnya ada 34.500 order buy-nya yang mau masuk ya. Yang mau buy yang mau sell kita juga cek di sini, bisa 22 juta ya. Jadi 35 juta yang mau masuk ya, yang mau keluar ada 22 juta. Jadi masih banyak yang mau masuk daripada yang mau jual. Berarti diperkirakan harga ABBC ini akan naik juga, didukung dengan di bawah yang mau belinya lebih banyak. Ini kan beli semua, ini instan semua ya. 28 juta 171 itu kan 19 juta. Ini mau masuk diperkirakan ini mau mau naik barang di situ ya. Saya rasa itu ya udah, mungkin udah cukup ya untuk selingan ini ya. Jadi bisa dipelajari pelan-pelan, dikit-dikit, nanti kan lama-lama tahu ngerti. Kalau sekali tahu sekali ngerti, nggak belajar pelan-pelan ya semua orang nggak akan bisa, malah bikin pusing kepala. Juga kita bulerannya juga masih lama ini ya, sambil belajar. Ini kan Anda lihat sendiri ya, ini sudah berubah ini ya, order belinya bukan order beli ini ya, maksudnya buy instannya ya, yang pakai 0,3% ini sudah hijau-hijau semua, artinya barang akan terbang naik ke atas ya. Kita bagi-bagi segmen ya. Jadi kita lihat yang lain-lain dulu. Nah ini pas di bawah ini kan waktunya untuk masuk, ini pas harga turun nih ya di 1960 ya. Kita masuk harga terendahnya kan 19 berapa ini mengikuti daripada teknikal ini bisa juga. Ini kan ada satu mental, kedua mental ke atas, ada 3 kali mental ya. Barangkali keempatnya ini mental ke atas ya, setelah di harga bawah ini kan mental ke atas lagi. Itu harapannya seperti itu cara untuk trading ya. Mungkin cukup untuk masalah analisa belajar scalping ini. Kita mau melihat daripada market BTC ya. Oke ya, kita lihat di analisa teknikal dengan Ichimoku dan garis trendnya nanti ya. Yang kemarin saya berikan video yang kemarin BTC dalam bahaya waktu harga masih di atasan ini ya, waktu harga masih di sekitar 400-an, hampir 400 itu kan kemarin kan ya. Itu kan turun ke bawah, awas hati-hati mau gunting ke bawah. Setelah gunting kan saya udah kasih gambaran patokan bahwa nanti dia akan bertengger tertahan awan Ichimoku yang hijau ini ya. Ternyata valid ya,
ternyata valid, nggak omong kosong. Kan kemarin sampai 371 ya, 371 sesuai dengan analisa Mas Bro, yang mana di awan Ichimoku ini yang awan hijau ternyata nangkring, tidak merosot ke bawah, tidak naik ke atas, pas berdiri rapi di awan ini. Itu yang namanya 99 valid awan Ichimoku itu seperti itu. Kadang-kadang orang pada nggak ngerti. Kan kemarin saya sudah bilang TP-nya di mana? TP-nya di mana? Kan saya bilang kemarin TP-nya di MA yang biru ini yang pertama, yang keduanya di MA yang merah. Kalau sampai yang merah, kalau nanti fundamentalnya bagus berarti sampai yang merah 413-an juta. Kalau nanti sampai yang merah berarti akan mantul ke atas. Kalau fundamentalnya bagus, sekarang kan fundamentalnya kan lagi bobrok, naik turunnya nggak jelas, makanya ada dua kemungkinan. Bisa nanti kalau fundamentalnya lebih bobrok lagi, dia akan bermain-main di dalam awan Ichimoku ini ya. Jadi di bawahnya itu, tahanan bawah itu 350-an 1 juta yang sudah saya gemborkan bolak-balik. Kalau bermain di sini nanti enak. Jadi di bawah awan Ichimoku ini pas support bawah namanya ya, 350-an juta. Nanti kalau pas di atasnya berarti resistennya mengikuti daripada awan Ichimoku yang bagian atas ya, berarti 405 jutaan itu untuk awan Ichimokunya itu ya. Nanti kalau kuat nembus daripada resisten yang atas ini, maka dia akan sampai ke harga 413 ya. Jadi pas di MA yang merah ini memang pusing ya, belajar trading itu ya, dikit demi sedikit nanti lama-lama bisa ya, lama-lama nanti menjadi bukit ya. Terus ini lagi saya jelaskan yang untuk garis besarnya, bahwa yang namanya BTC ini sudah konfirmasi bullish, walaupun naik turun itu tetap arahnya ke atas. Sekarang sudah mulai kenyang para paus-paus ya, Michael Strategi sudah mulai pada kenyang, paus-pausnya ada BlackRock, ada Cina ya, udah pada beli ya. Jadi JP Morgan, jadi arahnya dikit-dikit nanti akan ke atas. Sabar aja, tenang ya. Yang namanya bulan Agustus itu biasanya naik ke atas tuh. Agustus tuh jarang sekali yang namanya Agustus itu bearish ya, dalam historinya itu selalu hijau ya. Jadi ini udah tahu ya, udah paham ya. Sekarang kita uji coba dengan garis menggaris trendline ya. Ini coba kita cek di trendline ini. Tapi kalau saya percaya di awan Ichimoku lebih akuratnya, lebih jelas, lebih mendetil. Kalau yang trendline ini itu masih acak kadut. Kadang-kadang itu ya, ini seperti ini, ada namanya ini yang ngoler ke bawah ya, bukan itu yang ngoler. Ini kan cendonya itu kan ada yang ke bawah sampai merongos nongol ke bawah cendonya. Tapi kalau di awan Ichimoku kan pas sekali nengkringnya itu tepat ya, sesuai dengan apa yang digariskan daripada awan Ichimoku ini. Karena ini bikin awan Ichimoku ini dulu pakai tumpengan 7 tumpeng sama Smedi di Tegal, enggak ya, bercanda ya. Kacau ya. Jadi kalau garis trendline ini kadang-kadang kalau yang pemula bingung, masalahnya ada cendo yang ngoler panjang ke bawah ya, cendonya ya. Kalau awan Ichimoku enggak. Sekarang kita buang awan Ichimoku, kita pakai garis trendline aja. Coba kalau Anda enggak pusing ya, kita buang awan Ichimokunya sebentar ya, untuk uji coba kebenarannya seperti apa ya. Sudah saya buang awan Ichimokunya kan, sudah saya buang ya. Sekarang lihat garis trendline ini kan yang bawah, yang di sini maksudnya ini kan yang bawah, yang garis trendline bawah, ini kan yang garis trendline atas. Sekarang kan lagi bermain-main, berjalan di relnya daripada garis trendline ini. Kalau ini namanya patternnya pattern bullish, karena ini bendera jengking, kata yang Mbah TA kan seperti itu. Tapi yang untuk jadi catatan, sekarang kita masuk di bawah di trendline ini. Kalau pakai trendline kita masuk di bawah
di mana mau apa target TP-nya, Anda pasti target TP-nya di trendline yang atas seperti ini ya, ya enggak, seperti itu. Tapi coba sekarang kita lihat cek ya, setelah kita di sini ya beli di sini masuk ya, kita mau tarik di ke atas, beli dia mau dijual di atas seperti ini, ternyata belum sampai atas sudah menurun seperti yang di tengah ini ya, belum sampai garis trendline yang atas barangnya sudah menurun, candlenya maksudnya ini juga sudah menurun. Tapi coba dengan awan Ichimoku ada yang mengakibatkan di tengah ini turun, itu kalau dengan Ichimoku yang jelas seperti itu, beda dengan yang namanya trendline. Makanya saya jelaskan yang lebih jelas sejelas-jelasnya no ya, paham? Lihat Anda ini kenapa di tengah-tengah ini pada melongsor ke bawah, dari atas itu rapi sekali nih, dari atas ini tertahan daripada MA yang biru ya, paham ya, ini tertahan daripada MA yang biru, makanya lebih akurat Ichimoku daripada trendline ya. Kalau kurang yakin, kurang mantap, dua-duanya boleh. Kalau indikator itu pakai dua-duanya, pakai 3 boleh, tapi kalau istri nggak boleh. Anda sangkut melulu, istri satu aja udah kopat kapet nggak karuan, mau istri 3, tambah lagi 1 indikatornya ya. Kalau kurang puas pakai apa, RSI yang biasanya paling seneng ya. Coba lihat cek bareng-bareng, sekarang ada di tengah bro. Kalau RSI ada di tengah artinya kita gambling jadi sulit lagi, ini kesabaran tingkat dewa. Kalau yang di RSI ini adalah kesabaran tingkat dewa, akan tetapi akuratnya juga setingkat dewa, sama-sama kesabarannya setingkat dewa, hasilnya akuratnya juga setingkat dewa, karena harus sabar betul. Sekarang barang tuh di atas naik turun, dia akan nunggu sampai di yang bawah ini support, ini yang support ini bawah. Kalau Anda masuk di bawah support ini, dijamin Anda jadi jutawan, asal sabar. Nanti ketika TP swing ya, ini nggak bisa untuk scalping, ketika swing nanti ketika naik di garis atas ini seperti ini ya, itu waktunya TP. Ini berapa kali nih di atas ya, berapa kali terinjak ke bawah, karena ini di titik resisten. Di sini sudah jenuh masuk, semua orang ingin jual, artinya order jualnya di resisten ini sudah penuh ya. Nanti kalau di bawah udah jenuh turun, udah jenuh sell ya. Kalau di bawah kan udah jenuh sell, isinya di sini order masuk, maka barang akan mental ke atas kalau menggunakan daripada indikator RSI. Kalau yang di bawah garis trendline juga Ichimoku sama. Kalau Anda kurang puas lagi, bisa masuk dengan Mbah Fimbo, apa enggak gila-gilaan. Tapi dari kemarin sampai sekarang nggak ada yang subscribe, kebangetan itu ya, nggak apa-apa ya. Yang mana yang baik Anda ambil, yang buruknya Anda buang. Yang namanya Mas Bro manusia biasa seperti Anda, sama-sama makan nasi, jadi banyak dosa dan banyak kesalahan ya. Yang sempurna hanya Allah subhanahu wa ta'ala ya. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.